Beredar isu yang menjadi viral dalam media sosial Twitter baru-baru ini dengan menyebut wilayah Palestina hilang dari Google Maps. Dalam detailnya, pengguna Twitter itu membagian tangkapan layar Google Maps yang menunjukkan garis besar peta dengan label untuk tepi barat dan jalur Gaza. Google dan Apple telah secara resmi menghapus Palestina dari World Maps. Hari ini, Palestina dihapus dari peta, besok Palestina akan dihapus dari dunia. Demikian bunyi klaim dari pengguna Twitter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, Kamis 16 Juli tahun 2020. Dari sebuah uploadan di sosial media Twitter yang menginformasikan kepada seluruh warganet di seluruh dunia telah dihapusnya peta negara Palestina dari Google Map. Kejadian ini sontak memantik berbagai macam postingan-postingan di jagat dunia maya. Ratusan ribu orang berkomentar menyesalkan apa yang terjadi ini. Palestina sebagai sebuah negara yang diakui oleh 183 negara di dunia dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, dihapus dari peta dunia dan diganti oleh Israel. Dunia marah, mengecam, termasuk juga masyarakat Muslim Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, Palestina bukan cerita baru. Akan tetapi, Palestina bahagian dari sebuah sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita tahu bersama, jauh sebelum negara Indonesia diproklamirkan oleh The Founding Father pada tanggal 17 Agustus 1945, jauh hari negara Palestina telah menyatakan dukungan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Dikutip dari sebuah buku, Diplomasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Luar Negeri, negara Palestina menyatakan dukungannya akan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada September 1944, Mufti Besar Negara Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menyatakan dukungannya akan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia jauh sebelum negara-negara Arab lainnya menyatakan dukungannya kepada negara kita. Sahabat beriman yang kami cintai karena Allah, dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, Muhammad Zain Hasan LC, pada halaman ke-40, beliau menyatakan bahwa Mufti Besar Ulama Karismatik Syekh Muhammad Amin Al-Husain memberikan dukungan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada waktu itu ketika beliau dalam pertempuran dahsyat melawan tentara-tentara sekutu yang menjajah Palestina. Bahkan beliau mengatakan berita itu disiarkan langsung melalui radio, disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut, menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia untuk berjuang menaklukkan Jepang dan tentara-tentara sekutu lainnya. Bahkan media-media tertulis di Palestina memberitakan hal itu secara terus-menerus. Sahabat fillah, saudaraku yang berbahagia, dari informasi yang kami berikan kepada kita sekalian hari ini, bahwa sungguh demi Allah, keberadaan Palestina dan Indonesia bagai dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Palestina satu-satunya negara pertama di dunia yang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno
menyatakan dukungan dan pembelaan kepada bangsa ini meskipun mereka sedang berjuang dalam konteks penjajahan negara-negara asing kala itu. Maka wajar bila dukungan masyarakat Indonesia terhadap penderitaan, kesulitan, dan penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia seakan menjadi bahagian dari cerita yang mewarnai kesedihan dan duka masyarakat Muslim di Indonesia. Karena kita dan Palestina bagai dua saudara yang tidak mungkin dipisahkan. Derita Palestina adalah derita kita semua. Sahabat fillah, dimanapun kalian berada, 3 kota suci di dunia, Mekah, Madinah, Palestina, Al-Quds, kiblat pertama umat muslim di dunia, menjadi sebuah penyemangat perjuangan bagi setiap para pejuang-pejuang, perindu dan pencinta kehidupan. Kita berdoa dan kita memberikan dukungan akan kemerdekaan dan perjuangan masyarakat Palestina yang tertindas sampai dengan hari ini berbelas-belas tahun memperjuangkan kemerdekaan dari negeri mereka sendiri yang dirampas dan direbut oleh penjajah Zionis laknatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan, kekuatan bagi masyarakat muslim Palestina, para pemuda-pemuda Gaza, para anak-anak muslim hebat yang memperjuangkan kemerdekaan, hak-hak kehidupan mereka, ketabahan, kekuatan, dan kemenangan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan para pemimpin-pemimpin muslim dunia untuk menjaga dan memberikan pembelaan kepada negeri tempat para nabi mendapatkan kemuliaan dan dilahirkan. Dan semoga Allah memberikan keyakinan bagi masyarakat Indonesia untuk terus mendukung terciptanya perdamaian dan kemerdekaan bagi negara yang berdaulat, Palestina yang jaya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kita sebelum kita ikut pada nilah ajaran mereka. Teruntuk saudara kami di Palestina, kalian dekat dengan Allah, kalian dekat dengan kesyahidan, kalian beruntung diberikan kesempatan hadir menjadi para pejuang-pejuang tangguh. Teriring doa kepadamu, ya Rabbi, selamatkan mereka, kuatkan mereka, jadikan yang telah gugur di medan perjuangan menjadi orang-orang yang kelak berkumpul bersama para nabi dan rasulmu, bersama para sahabat dan para syuhada-syuhada muslim dimanapun mereka berjaya. Teruntuk masyarakat Indonesia, untuk semua sumbangan pembangunan rumah sakit Indonesia di Palestina dan di tepi barat, pembangunan Masjid Istiqlal dalam proses perencanaan dan pembangunan di jalur Gaza dan tepi barat, semoga Allah memberikan kebaikan, rahmat, rezeki dan tercurah bagi setiap kita hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.